siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat zuhur Masjid Tufa Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama bisa melanjutkan rasa syukur kita dengan sama-sama melakukan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita untuk hadis Al-Nawawi, yakni kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kita baru selesai di hadis kemarin ya, ini hadis pertamanya. Kita akan baca untuk hadis yang kedua, hadis tsani. Ini merupakan hadis yang sangat populer dan penting yang kita kenal dengan hadis arkan-din, hukum-hukum pokok-pokok agama Islam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan, ini nyambung dengan hadis pertama yang juga diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Disampaikan hadis dari Umar bin Khattab juga. Qala bainama nahnu dulu sudah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumnya. Sahabat Umar bercerita, pada suatu waktu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu. Lalu ittala alaina rajul syadid bayad siyam. Kemudian datang kepada kita yang sedang berkerumun seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, syadidus sawadis syari, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaina atharus safar, yang kita tidak melihat tanda-tanda bekas perjalanan. Artinya bersih gitu ya, tidak nampak lusuh. Orang ini tampak bersih sekali. Wala ya'rifuhu min ahadin, dan kita tidak kenal satupun di antara kita yang duduk itu siapa orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah orang tersebut duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asnada rukbatayhi ila rukbatihi. Lalu dia duduk menghubungkan kedua dengkulnya kepada kedua dengkul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'aka ala fakhidaihi, dan juga menaruh dua telapak tangannya kepada sempol depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda ini, lelaki ini berkata, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni al-Islam, berikanlah keterangan kepadaku tentang Islam. Jadi kira-kira suasananya dah hening gitu ya, tanpa ada kabar, tanpa ada tahu, berhadapan, duduk, fokus, lalu langsung berhadapan-hadapan sama Rasul. Lalu Rasul ditanya, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, berkata, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah. Islam ialah jika engkau menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kau mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan menunaikan ibadah haji istaqaqta, jika kamu mampu. Ilaihi sabila, perjalanan menuju Baitullah.
Qala sodaqta, maka berkata si pemuda tadi, sodaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasudduhu. Lalu Umar gawok, bingung, heran. Ada orang bertanya lalu membenarkan apa pertanyaannya. Nah, ini kan ujian, orang ditanya lalu yang bertanya membenarkan apa yang ditanyakannya. Ini pertama yang kita kenal bahwa inilah yang nanti dalam konstruksi Islam kita kenal dengan syariat, bahwa fondasi Islam kita yang pertama adalah al-Islam, yakni rukun Islam. Yang kita dengan ini rukun Islam, bahwa Islam itu kita mulai dengan syahadatan kita atas keesaan Allah dan Muhammad Rasulullah, menjalankan sholat, zakat, puasa dan haji. Nah, jadi ini yang membedakan kita nanti dengan mereka yang selain Islam, karena ada persaksian. Jadi segala sesuatu dalam amal ibadah kita, karena kita mulai dengan persaksian Islam ini. Nanti dalam konstruksi ini, dalam syariat ini akan berkembang ilmu-ilmu tentang hukum Islam. Nah, ini berangkat dari Al-Quran Islam. Selanjut, qala, berkata sang pemuda tadi, lelaki, fa akhbirni anil iman, dan beritahulah kami tentang iman. Apa itu iman? Qala, Rasulullah SAW, Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman ialah jika engkau meyakini Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusan-utusannya, dan percaya pada hari akhir, dan percaya kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. Lalu qala, Rasul berkata, sodaqta, benar engkau yang Muhammad. Nah, ini pertanyaan fondasi kedua, yakni tentang rukun iman. Kita kenal sekarang ini dengan rukun iman, ini akidah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di dalam ilmu kajian Islam ini akan dalam ilmu kalam, ilmu tentang ketuhanan, tauhid, akidah. Nah, nanti bagaimana percakapan khusus ya di sini, bagaimana kita mempelajari akidah kita, kitab-kitab akidah secara baik yang bersumber dari akal diri. Yang kedua yakni rukun iman. Bertanya kemudian lalu dibenarkan lagi oleh Rasulullah SAW, dan dibenarkan lagi oleh yang bertanya. Nah, kita bisa nanti bedah sedikit-sedikit tentang dalam syarahnya nanti ini banyak tentang bagaimana penjelasan para imam tentang rukun iman ini tadi. Saya lanjut dulu. Fa'akhbirni al-ihsan. Lalu pemuda tadi juga bertanya, beritahu kami tentang apa itu ihsan. Qala Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarah. Ihsan ialah engkau ini menyembah Allah seolah-olah bahwa Allah ini melihat kamu. Kamu menyembah Allah karena Allah melihat kamu. Kamu melihat Allah. Anta budallah, kamu menyembah Allah ka'annaka tarah. Kamu ini melihat Allah sebagaimana kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Qala, berkata si pemuda, sodaqta, benar kau yang berkata. Orang bertanya lagi, nah ini tentang ihsan, ini akan mungkin yang ketiga, yaitu tentang ihsan.
Inilah kalau dalam apa namanya ilmu Islam kita ada akhlak, tasawuf. Bagaimana setelah kita beriman, berislam, kita pungkasi dengan ihsan. Dari puncak berislam dengan laku hidup yang akhlakul karimah. Bahwa kita di mana-mana dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, di CCTV oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tidak mungkin berlaku buruk, karena seluruh kehidupan kita itu akan dicatat atau akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau sudah punya ihsan ini biasanya sudah beragamanya atau berislamnya sudah menjadi Islam yang sangat kafah ya, sangat sempurna, karena betul-betul sebagaimana Rasul sampaikan, innama itu utamina makarimul akhlak. Jadi akan menjadi pribadi yang sangat berakhlak mulia. Selanjutnya dulu sebelum kita perdalam, qala fa'akhbirni anis-sa'ah. Lalu kemudian tadi bertanya, beritahu kami ya Muhammad tentang hari kiamat. Mola Rasul jawab, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang bertanya lebih paham, lebih mengerti tentang kepada yang bertanya kapan itu terjadinya kiamat. Di kiamat itu selalu diucap-ucapkan, tapi nggak tahu. Tanya Nabi Muhammad, kapan itu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Lalu kemudian tadi meneruskan percakapan, fa'akhbirni an amaratiha. Maka beritahulah saya tanda-tanda mau kiamat itu apa. Qala Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha. Yakni ketika orang lahirnya perempuan yang dijadikan tuannya, perempuan yang melahirkan tuannya. Artinya ini bisa bermakna dulu orang yang budak lalu dikawin atau dihubungi sama bendoronya, lalu jadi anaknya dan anaknya jadi tuannya. Nah, lalu berkembang makna yang lebih luas. Jadi tidak hanya budak, tapi juga anak yang dilahirkannya lalu menjadi tuannya, menjadi budak dari anaknya. Nah, ini juga dimaknai sedemikian. Dan kalau yang begini mungkin sudah mulai banyak atau banyak orang tua perempuan yang menjadi budak dari anak-anaknya, jadi pesuruh atau babu dari anaknya. Itu yang pertama, antalidal amatu rabbada wa antaral khufatal uratal alata bi asyati yatatawaluna fil dunya. Dan jika kamu melihat orang yang kufat nyeker, tidak beralas kaki, lalu orang yang telanjang, al-alata yang miskin, melarat namun membangun bangunan, berlomba-lomba pamer, memanjang-panjangkan, meninggikan bangunan, baik-baikan rumah. Ini orangnya biasanya yang miskin, telanjang, gak beradab, tapi rumahnya berlomba-lomba tinggi-tinggian, bagus-bagusan. Nah, ini tanda-tanda dari Sumantolako pala bersama. Lalu pemuda tadi pergi, pergi. Lalu Umar ditanya sama Nabi, ya Umar, atadri minas sa'il, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya?
Qultu, maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan malaikat, Allah dan utusannya lah yang lebih tahu siapa tadi yang bertanya. Qala, berkata Rasulullah, hada Jibril ataku yu'allimukum dinakum. Itu tadi adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajari kalian atas agama. Rawahu Muslim. Itu tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian dan sengaja ingin mengajari kalian tentang agama kalian. Nah, ini adalah hadis kedua dari Imam Nawawi yang ditulis dalam Quran Arba'in ini setelah yang pertama kemarin hadis tentang niat. Ini hadis sangat babur, hadis yang penting setelah niat dirinci. Jadi memang Arba'in ini pilihan hadis-hadisnya sangat luar biasa inti sekali. Dan ini yang kedua adalah kita dikasih hadis bagaimana kita mengetahui fondasi Islam. Dengan mengenai pokok ini maka kita bisa secara sederhana memahami Islam. Bahwa yang pertama Islam itu secara syariat kita harus bersyahadat. Dan syariat itu artinya secara lahiriah itu bisa dilihat. Kalau Islam, arkanul Islam ini, rukun Islam bisa dilihat. Kita syahadat, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diimplementasi dengan ajaran-ajaran Islam. Ditunjukkan bahwa kita yang memang menyembah Allah, menyaksikan dia dan Tuhan selain Allah. Sholat juga demikian bisa kita lihat. Nggak ada sholat itu kok diam-diam dalam hati, nggak ada. Itu ditunjukkan dengan perbuatan kita yang bisa dilihat. Karena itu syariat Islam ini boleh dikata bisa kita pamerkan, bisa kita riakkan. Maka kalau dalam kelompok-kelompok yang sangat gemar syiar itu, ini bagian penting dalam syiar Islam. Karena syariat itu memang tampak. Sholat itu yang dikatakan sholat kalau mengerjakan di awal niat wa tahtim bisalam. Diawali dengan niat takbiratul ihram lalu diakhiri dengan salam. Itu secara fikih sah sepanjang sudah wudu lalu memenuhi syarat rukun yaitu 17 rukun kalau menurut Imam Syafi'i dalam hukum fikih. Nah, karena kalau kita tidak punya tabungan ya sholat ya pasti ada sholat. Kalau kita di Quran ya mungkin kita bisa menjalankan sholat pasti kita harus dari hadis. Nah hadis kita lengkapi dengan ulama, penjelasan ulama. Nah katakanlah kita sholat yang kita pelajari 17 rukun mulai dari itu ya tampak gerakannya, bacaannya sah. Nah, tapi ketika kita bicara hakikotannya itu soal lain. Nah, karena itu kalau di dalam hukum Islam itu ya syariatnya itu terpenuhi, bisa kelihatan, bisa bisa dilihatkan. Nah, itu namanya syariat. Kita zakat, kita haji dan seterusnya. Nah, di balik itu kalau nanti di Ikhya, bagaimana Imam Ghazali bisa memadukan antara syariat itu dengan hakikat. Bagaimana kita sholat tapi mendapatkan nikmatnya sholat. Bagaimana kita yang syariat itu bisa mampu mencapai nilai-nilai hakikat. Rahasia sholat, ketenangan sholat. Jadi agama yang syariat ini oleh Imam Ghazali dibawa ke dalam kenikmatan bagaimana kita menjalankan syariat tapi dengan ladzat, tidak kering, tidak terjebak pada pelaksanaan syariat yang sah nggak sah. Pendekatannya yang tidak hanya boleh nggak boleh, tapi dibawa kita ke dalam kenikmatan bersyariat itu sendiri nikmat. Kalau kadang-kadang kan kadang-kadang ya gitu, ini sah, ini wajib, ini haram dan seterusnya. Jadi
seni. Jadi syariatan ini seperti itu, pokok. Dari sini nanti akan muncul ilmu-ilmu muamalah. Ilmu muamalah kehidupan kita dan sehari-hari, mulai dari kehidupan yang terkait dengan hukum-hukum halal, haram, mubah, makruh, halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, nanti dikajian di ilmu syariat Islam. Bab-babnya banyak, mulai dari kehidupan kita sosial, ekonomi, bab waris, ilmu pewaris, bab munakahat, bab ilmu dan pernikahan, apalagi jinayat, hukum Islam, bab ya itulah muamalah. Nah, yang kedua adalah tentang rukun iman. Nah, ini akidah. Ini sifatnya pemikiran dalam hati, pemikiran, keyakinan, iman kepada Allah. Nah, ini pemikiran. Kalau iman kepada Allah, Allah yang seperti apa, yang bagaimana, sifatnya apa dan seterusnya. Nah, ini adalah keyakinan. Ini adalah ilmu teologi banyak sekali, sehingga muncul bahwa dalam teologi Islam, perkembangan teologi Islam dari ilmu rukun iman ini banyak aliran, mulai dari aliran Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Bukhariyah, Najjariyah, Syiah, dan semuanya itu berkembang dari pemahaman ilmu-ilmu akidah ini. Konstruksi terhadap iman Allah, konstruksi terhadap qada dan qadar, konstruksi terhadap yaumil akhir. Nah, ini masing-masing para ilmuwan, para mufassirin macam-macam. Nah, inilah seni di dalam rukun iman. Allah yang apa? Allah yang seperti apa? Sifatnya apa dan seterusnya. Nah, ini perdebatan di ilmu kalam. Ada yang yang masyhur kalau di ulama-ulama kita tadi sampai ketika Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah dan seterusnya, sampai ke pemikir Islam Abu Hanifah Al-Asy'ari yang secara ringkas menyampaikan tentang bagaimana Allah dan seterusnya yang kita kenal dengan sifat ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, nanti kita akan kupas sedikit lagi tentang iman dan ihsan pada depan. Dari syarah yang ditulis ini termasuk mendalami tentang makna qada dan qadar khairi wa syarri ini pasal bagus, macam-macam takdir yang dijelaskan oleh kita akan bedah bagaimana jenis takdir ini, apakah takdir ini bisa berubah apa sudah tertentu. Nah, ini ada 4 jenis takdir yang di sini nanti kita bahas pada pertemuan. Demikian kajian singkat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.